Santo Paulus, Labuh Baru. Paroki yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini telah genap berusia 25 tahun pada tahun 2024. Di usia yang ke-25 tahun, Paroki Santo Paulus memiliki sejarah perjuangan akan iman dan kerinduan terhadap Ekaristi. Pada awalnya, wilayah Paroki Labuh Baru termasuk dalam lingkup Paroki Santa Maria a Fatima Pekanbaru. Karena jarak yang harus ditempuh oleh umat sangat jauh dan kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi pada masa itu, maka muncullah gagasan untuk membangun rumah ibadah di Labuh Baru yang menjadi awal dari terbentuknya paroki di Labuh Baru. Tahun 1974, Pastor Otello Casali SX dan Pastor Larufa SX membeli tanah di desa Labuh Baru yang menjadi cikal bakal sekolah dasar Santa Maria II, perumahan guru Santa Maria, gedung gereja, dan pastoran paroki Santo Paulus. Hadirnya sekolah dasar Santa Maria II tidak hanya menjadi pembuka jalan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan, tetapi juga sebagai tempat untuk berkumpul bersama dan beribadat umat pada hari Minggu. 1 bulan sekali, para pastor paroki dari Santa Maria a Fatima secara bergiliran mengunjungi dan merayakan Ekaristi di Labuh Baru. Dengan meningkatnya jumlah umat Katolik di Labuh Baru, muncullah gagasan untuk membentuk rumah ibadah yang baru. Pastor Guido Paulucci SX bersama dengan umat membentuk panitia pembangunan rumah ibadat melalui rapat pengurus Kring 13A dan 13B. Meskipun sudah memiliki 2 izin dari Ketua Yayasan Prayoga Perwakilan Riau Daratan dan Kepala Desa Labuh Baru pada tahun 1986, ternyata ada pihak-pihak dari masyarakat sekitar Labuh Baru yang merasa keberatan dengan adanya rumah ibadat tersebut. Oleh karena itu, Bapak W.E. Tinambunan selaku sekretaris panitia dipanggil dan diperiksa di Polres Kampar, mewakili ketua panitia yang saat itu berhalangan hadir. Namun, pembangunan tetap dilanjutkan dengan mengubah izin pendirian rumah ibadat menjadi izin pendirian gedung serbaguna. 2 tahun berlalu dan rumah ibadat itu diresmikan oleh Pastor Guido pada bulan Desember 1988. Selain dari prakarsa umat dan peran para pastor Serikat Misionaris Xaverian, kehadiran Suster FCJM memberikan dampak yang signifikan terlebih dalam mengembangkan semangat umat dan dalam melengkapi perlengkapan serta peralatan liturgi untuk rumah ibadat di Labuh Baru. Rumah susteran FCJM yang telah selesai pada November 1998 diresmikan oleh Monsinyur Martinus Dogma Situmorang. Saat itu Bapak W.E. Tinambunan selaku Ketua Wilayah Barat secara spontan mengusulkan agar wilayah ini menjadi sebuah paroki mandiri. Hal ini ditanggapi positif oleh Bapak Uskup dan beliau berjanji untuk menindaklanjuti dan mengkaji usulan tersebut. 12 Desember 1998, Bapak Uskup Padang secara resmi mengambil keputusan untuk memekarkan Paroki Santa Maria a Fatima menjadi 2 paroki. Dengan demikian wilayah Barat Labuh Baru menjadi sebuah paroki mandiri. Hal ini ditanggapi oleh Pastor Guido SX dan umat untuk segera membentuk panitia pembangunan paroki. Di tahun yang sama pada tanggal 25 Maret, dilaporkanlah hasil rapat kepada Bapak Uskup terkait penentuan wilayah batas paroki Santa Maria dan bakal paroki Labuh Baru. Di saat yang sama, disebutkanlah juga 23 stasi yang akan menjadi bagian dari bakal paroki baru. Dengan disetujuinya hasil tersebut oleh Bapak Uskup, beliau meminta Pastor Yohanes Lazari, Pastor Suparno, dan umat Katolik Labuh Baru agar segera mempersiapkan peresmian paroki Labuh Baru. Dipimpin oleh Bapak C. Suyudi Budi dan W.E. Tinambunan,
panitia dan pengurus DPP inti sepakat memilih nama pelindung paroki, yaitu Santo Paulus. 12 September 1999, Monsinyur Martinus D. Situmorang meresmikan Paroki Santo Paulus Labu Baru. Saat itu, jumlah umat di wilayah pusat paroki sekitar 500 kepala keluarga. Beberapa bulan setelah peresmian Paroki Santo Paulus pada tahun 2000, dilaksanakanlah penambahan ruang pertemuan dan ruang rapat, serta pembangunan gedung pastoran Paroki Santo Paulus Labu Baru. Tepat tanggal 12 Juni 2011, Bapak Uskup Monsinyur Martinus Situmorang bersama dengan Pastor Franco SX dan Pastor Nati SX melakukan pemberkatan batu pertama. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 16 Juni 2011, tim panitia pembangunan berhasil mendapatkan izin merenovasi gereja yang baru. Dalam proses pembangunan, umat bekerja amat keras. Proses pembangunan gereja berlangsung selama 4 tahun. Oleh berkat Tuhan dan kerja keras itu pula, akhirnya pada 29 Maret 2015, gedung gereja yang baru resmi digunakan untuk kegiatan peribadatan. Hari itu bertepatan dengan perayaan Minggu Palma. Meskipun sudah resmi digunakan pada Minggu Palma, gedung gereja yang baru diresmikan oleh Monsinyur Dogma Situmorang pada tanggal 23 Agustus 2015 bersama dengan penandatanganan prasasti oleh Bapak Uskup dan PLT Gubernur Riau, Bapak Arsya Juliandi Rahman. Setelah berdirinya gereja yang megah, demi pelayanan umat Paroki Santo Paulus Labu Baru, maka dibangunlah gedung pendopo, rumah koster, dan fasilitas pendukung lainnya. Tidak lupa juga untuk meningkatkan devosi kepada Bunda Maria, Pastor Franco SX bersama dengan umat kembali membangun Taman Doa Gua Maria Nirmala pada tahun 2019 dan diresmikan pada 5 Oktober di tahun yang sama. Semua pembangunan dimulai dengan gedung fasilitas, gedung gereja yang baru, hingga Gua Maria tidak lepas dari peran Bapak Pintor Sihotang sebagai Ketua Panitia Pembangunan. Karya paroki pun tidak berhenti di sana. Pemekaran dan pembangunan stasi-stasi dan kring tetap dilanjutkan. Harapan sekarang ini adalah agar umat Paroki Santo Paulus terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, saling mencintai dan memahami, dan terus bertekun hingga pada suatu saat nanti kita benar-benar dapat menghayati perintah Tuhan, yaitu agar kita sempurna seperti Bapa kita sempurna adanya. Cikal bakalnya yaitu Kering 13 ini menjadi Paroki Santo Paulus. Mau bikin gereja kecil, bikin gereja pertama sekali di Labu Baru. Belum gereja dibangun, kita umat adakan ibadat di sekolah. Peresmian paroki ya, yang menjadi kenyataan pada tanggal 12 September tahun 1999.